Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, bagian dari ketakwaan itu kita perhatikan pula hendaknya pesan-pesan Allah di dalam firman-firman-Nya. Dan kita di Jumat kali ini masih akan terus menggali pesan Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 yang setengah awalnya telah kita uraikan, kita sampaikan di beberapa kesempatan khatib berkhutbah di sini. Masuklah kita di Jumat kali ini memperhatikan setengah terakhir, dari tengah sampai penghabisan. Setengah awal dari ayat 34 itu bicara tentang sifat dan karakteristik laki-laki yang Allah harapkan, yang Allah inginkan. Allah simpulkan dalam istilah qawwamuna 'alan nisa. Maka diri kita hendaklah menyempurnakan sifat itu sebagai laki-laki. Maka diri kita hendaknya memperhatikan sifat-sifat itu pada anak laki-laki kita. Lalu setengah terakhir Allah buka dengan kalimat fas-salihatu. Maka wanita-wanita yang salihah. Maka Allah berpindah membicarakan tentang sifat dan karakter wanita. Laki-laki sudah, maka sekarang wanita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-salihat, sebelum kita uraikan bagian berikutnya dari setelah salihat itu, dia akan ada lagi tuh nanti qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tapi untuk kata salihat saja, maka mari kita renungkan baik-baik bagaimana uraian para ulama kita tentang kata ini. Salihat perempuan, salihun laki-laki. Salah itu sifatnya. Salah kata para ahli bahasa Arab adalah lawan dari fasad. Kebaikan yang merupakan lawan dari kerusakan. Kan ada pula kebaikan ini lawan dari keburukan. Nah, ini yang lawan dari kerusakan. Jika tidak hadir salah ini, salah, maka yang hadir adalah fasad, kerusakan. Maka orang-orang yang salih, orang-orang yang salihun, salihatun, secara bahasa artinya adalah orang-orang yang menjauh dari kerusakan-kerusakan. Secara bahasa. Dan makna bahasa ini bukanlah makna yang bisa kita sepelekan, karena dari situlah kemudian turun makna-makna lain. Maka kita melihat orang-orang saleh, ketika kita memperhatikan pada diri mereka memang jauh dari kerusakan dan keburukan. Ketika bergelimang hidup mereka dengan kerusakan dan keburukan, kita pun tidak akan berat lisan kita ya. Tidak akan mau kita mengatakan ini orang saleh. Orang saleh itu yang memang jauh dari kerusakan. Meskipun lingkungannya, zamannya rusak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna paling dasarnya dari salihat. Lalu mari kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mensyarahkan Sahih Bukhari dalam kitab beliau yang terkenal Fathul Bari. Beliau jelaskan yang terkenal, yang paling terkenal dari makna salih itu, saleh itu jamaah dirahmati Allah, makna yang paling terkenal, yang paling banyak dipakai, annahu alqaimu bima yajibu alaihi
min huquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang saleh, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah orang yang al-qaim bima yajibu alaihi, yang mengurusi segala kewajiban-kewajibannya. Ya, bukan hanya mengerjakan, tapi mengurusi sampai tegak kewajiban itu. Baik itu kewajiban berkenaan dengan hak-hak Allah ataupun berkenaan dengan hak-hak hamba Allah. Tapi ini perlu kita garis bawahi kalimat pertama tadi. Kerjanya adalah mengurusi kewajiban, bukan sekedar mengerjakan kewajiban. Kalau mengurusi berarti ada fikirannya di kewajiban itu. Lain mado hatinya ke kewajiban. Lain di dalam jiwanya kewajiban itu, jemaah dirahmati Allah. Maka dia urus, dia perhatikan, dia pantau. Ini sudah di bagian di berapa persen ini kewajiban sudah saya tunaikan. Dia sempurnakan. Mengurus, tentu begitu. Itu orang saleh begitu. Kata Imam Ibnu Hajar, bukan kata kami. Kata para ulama kita. Dia urus kewajiban itu, dan kewajiban itu ada dua modelnya. Satu, hak Allah yang harus dia tunaikan. Yang kedua, hak manusia yang harus dia selesaikan. Nah, ini harus jadi pemikiran besar kita. Ketika kita ingin menjadi orang saleh, anak laki-laki kita harapkan jadi anak yang saleh. Anak perempuan kita jadi anak perempuan yang salihah. Istri kita menjadi istri yang salihah. Maka hendaklah dia dikenalkan dengan hak-hak Tuhannya dan hak-hak manusia, hamba Allah yang berkenaan dengan dirinya. Hak, jamaah dirahmati Allah. Hak Tuhan yang mana nih? Hak manusia yang mana nih? Manusia yang mana? Yang hamba Allah yang mana ini? Apa saja haknya berkenaan dengan diri? Itu tidak bisa simsalabim semalam selesai urusan. Tidak bisa. Diajan malam ini besok jadi tidak bisa. Diadakan daurah sebulan 2 bulan selesai, tidak bisa, jamaah yang dirahmati Allah. Karena ini berkenaan dengan mengenali diri. Berkenaan dengan kalimat para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia akan sangat mudah sekali mengenal Tuhannya. Dia harus mulai mengenali status-status yang ada di dalam dirinya. Kita lahir, apa status kita? Status yang tidak kita minta, status yang sudah otomatis melekat di dalam diri kita, jamaah dirahmati Allah. Sudahkah kita memikirkan sampai ke situ? Lahir kita, maka Rasul mengatakan apa? Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ulama mengatakan fitrah itu adalah beriman, Islam, Muslim, berserah diri pada Allah. Maka status pertama keluar dari perut ibu itu, seorang manusia, dia punya status Muslim dan dia adalah hamba Allah. Hamba Allah, budak, jemaah yang dirahmati Allah. Status budak ini bukan yang di atas tentunya, budak tentu di bawah. Tidak ada budak di atas, budak itu di bawah. Adakah kita benar-benar mendidikkan ke dalam diri kita dan keluarga kita nilai seperti ini? Kita ini di hadapan Allah tuh di bawah. Di pengapangan di Allah, kita ini budak. Ini status pertama itu. Sebelum yang lain-lain. Kalau status menikah mah ada maksud keinginan kita terlibat di situ. Status pekerjaan mah ada keinginan maksud kita terlibat di situ. Tapi kalau status Muslim sejak lahir itu sudah ada. Maka betapa beratnya tanggung jawab orang tua ketika di rumah itu yang terjadi adalah kekufuran. Anak lahir di tengah keluarga kafir.
maka orang tua yang kafir itu betapa beratnya tanggung jawab. Allah lahirkan dia muslim, lalu hidup di tengah kekafiran, tak bisa menjaga status Islam itu. Itu baru yang pertama. Lahir kita punya status juga sebagai anak tentunya. Anak dari orang tua, maka ada hak orang tua. Gitu? Kita lahir bukan hanya jadi anak, jadi cucu, ada hak kakek nenek kita. Kita lahir, kita jadi kemenakan, ada hak keluarga kita. Keluarga besar. Pernahkah kita betul-betul menghitung status-status ini yang tidak hanya sekedar sekali lahir itu sudah ada dalam diri kita status itu. Mengenali status-status ini berarti mengenali hak-hak jamaah yang dirahmati Allah. Semakin kenal manusia hak-hak dirinya itu, semakin sadar dia ternyata ada banyak di dalam diri ini status yang bukan kita buat untuk diri kita, tapi Allah yang buatkan itu untuk diri kita. Maka dengan mudah manusia nanti akan bergerak mengenali Tuhannya. Apa hak Tuhan di situ yang harus dia tunaikan? Oh, tidak sembarangan. Makanya kalau jemaah sekalian membaca kitab Imam Nawawi, judulnya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, itu hampir nyaris 2000 hadis isinya itu kitab. Hampir 2000 hadis. Untuk apa? Untuk membentuk kesolehan di dalam diri. Sudah berapa di antara kita yang menyelesaikan kitab itu? Sekedar dibaca saja, atau bahkan sekedar ada di rumah kita buku itu, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dibicarakan oleh Imam Nawawi dari yang paling kecil, yang paling tersembunyi dalam diri kita, yaitu niat. Diajarkan oleh Imam Nawawi. Kalau mau jadi orang soleh, dibaca ini kitab sesuai dengan urutannya, bawakan ke dalam diri, mudah-mudahan masuklah kita ke tamannya orang-orang soleh. Maka berharap ada anak soleh, Rabbi habli minas solihin, berharap istri solehah. Tapi bagaimana kesolehan tidak pernah dipelajari? Hanya rahmat Allah yang bisa menunjuki orang itu. Susah, sulit. Maka kalimat Imam Ibnu Hajar tadi harus betul-betul kita olah di jiwa kita. Orang soleh adalah orang yang mengurusi segala kewajibannya yang berkenaan dengan hak Tuhannya dan hak hamba-hamba Tuhannya. Kalimatnya pendek, tapi eksekusinya bisa, tahapannya bisa sangat panjang sekali. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, susah itu. Nah ini Jumat ini jamaah yang dirahmati Allah, bagian dari itu. Yang tidak mau hadir Jumat, tidak ada uzur, tidak mau hadir Jumat, namun duduk mendengarkan khutbah ini, dia melewatkan satu kesempatan untuk mendidik kesolehan di dalam dirinya. Dan dia melewatkan satu kesempatan untuk bisa mengenali ciri-ciri kesolehan yang harus dia ajarkan ke keluarganya. Yang tidak hadir Jumat itu meminta, Rabbi habli minas sholihin, Jumat tiba. Ingin juga anak soleh. Saya tidak mau anak saya seperti saya, Ustaz. Anak saya harus lebih baik. Tapi yang diri tidak pernah juga didekatkan dengan kesolehan, terus didekatkan dengan kerusakan. Hayhata kata Al-Quran. Jauh sekali yang begitu itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru soal makna soleh. Maka wanita-wanita salihat, kemudian Imam Sya'rawi menegaskan lagi di dalam tafsirnya, maka wanita-wanita salihat itu adalah wanita-wanita yang istiqamah dalam menjaga segala kebaikan, yang segala hal yang Allah buatkan untuknya, baik itu hak dirinya ataupun itu kewajibannya. Istiqamah dia di situ, bukan mengerjakan tapi istiqamah. Maka kesolehan harus dididikkan, harus dipantau perkembangannya. Dan kesolehan ini jamaah yang dirahmati Allah adalah standar kebaikan. Ketika Rasulullah SAW membicarakan khairun nisa, kata beliau, sebaik-baik wanita,
Oh, dibicara Rasul, ini ciri-cirinya 1, 2, 3. Lalu di ujung kalimat beliau katakan, dibacanya ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sampai fas-salihatu qanitatun hafizat. Artinya apa? Wanita solehat itu, kesolehan pada diri wanita itu adalah standar kebaikan bagi Rasul kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, hari ini kita punya standar wanita yang baik itu yang bagaimana? Kita masukkan anak kita ke sekolah nih, anak perempuan kita. Kita pengennya apa? Ada sebagian orang standar baiknya perempuan itu ketika pendidikannya baik, jenjang tingkat pendidikannya tinggi. Ada sebagian orang inginkan anak perempuan itu baik kalau dia punya pekerjaan yang baik. Itu. Apakah seperti itu? Kalau dia punya karir yang baik, tapi Nabi tidak bicara yang begitu, jemaah rahmatullah. Nabi bicara wanita yang baik, Nabi hubungkan ke ayat fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka kita pertanyakanlah ke diri kita hari ini, apa standar kebaikan perempuan di dalam diri kita? Sedangkan Rasul mengarahkan standar kebaikan perempuan itu pada ayat surat An-Nisa ayat 34. Maka mari melalui Jumat ini kami mengajak. Ini hal yang sangat simpel dan paling dasar di dalam agama. Paling dasar. Soal menggeser cara pandang kita tentang anak perempuan, tentang istri. Kebaikan apa yang kita harapkan di ujung sana dari semua kegiatan yang dilakukannya. Kebaikan apa yang kita pantau karena kita laki-laki yang akan terus menjadi kawam mereka, pemimpin mereka. Maka direnung-renungkanlah kalimat Imam Ibnu Hajar tadi. Dibuka-bukalah kitab Riyadhus Shalihin itu, jamaah dirahmati Allah. Dimilikilah buku itu. Mulailah di rumah kita baca itu. Satu-satu kita turunkan ke keluarga kita. Kalau memang ingin juga kita menjadi orang yang saleh dan keluarga kita, istri, anak kita yang perempuan terus adalah orang-orang yang saleh. Ini yang kita sampaikan di Jumat tadi. Kita belum akan teruskan ke ujungnya. Karena yang ini perlu kita tanam dulu di dalam jiwa kita. Lalu kita hadirkan di rumah kita langkah-langkah untuk memperbaikinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذا مصداق قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allah dan Rasul berpesan kepada kita, selesai satu kebajikan tetaplah bekerja untuk kebajikan berikutnya. Tidak ada istilah dalam kamus orang beriman itu liburan. Tidak ada liburan. Karena yang ada adalah fa'idha faraghta fansab. Selesai satu kebaikan, berpindah kepada kebaikan berikutnya. Kalaupun kita katakan kita liburan, harus berisi kebaikan-kebaikan. Terjadi satu kesalahan, segera ganti dengan kebaikan lain, dan tak ada kebaikan yang layak menggantikan kesalahan dan dosa selain daripada kebaikan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu.